nemui saya terus tiap hari. Saya nggak mungkin bosen, Mbak. Saya nggak mungkin bosen nemui gadis cantik kayak Mbak ini loh. Mas tahu dari siapa? Saya di sini. Tetangga tadi, Mbak. Iya, langsung nyamperin ke sini ya. Langsung ke sini. Emang niatnya dari rumah mau ke sini. Iya. Mbak Sumiati ini korban kawin paksa. Gara-gara Punya hutang nggak bisa bayar. Soalnya kan bunganya terus berjalan, Mas. Ya sempat dengar banyak omongan dari orang-orang, kenapa nggak minta pisah aja. Suaminya sekarang tuh main sama itu, yang satunya sama itu. Jadi kalau Mbak ini minta cerai, pernah minta cerai Mbak ke suaminya? Pernah. Kalau sudah nggak seneng. Apa memang sengaja mau ngancurkan Mbak ya, biar nggak bisa nikah lagi atau gimana ya? Iya. Mbak itu kan nggak mampu lah istilahnya ya, orang nggak mampu. Tapi Mbak itu tetap menjaga kerapian, kecantikan. Itu loh yang saya kagumi, Mbak. Tuh seandainya saya punya uang, Mbak, kalau ngurusi surat cerai itu berapa sih, Mbak? 1,5 juta, Mas. Gimana? Harus kuat ngadepin ini semuanya, tapi yang nggak mudah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di sini, Gadis TV. Masih dalam suasana ngevlog bareng Mbak Sumiati ya, janda yang menjadi korban kawin paksa, teman-teman. Sebelum kita lanjut, mari kita doa bersama. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin, Allahumma amin. Mbak Sumiati ada di sini, teman-teman. Tadi saya ke rumahnya nggak ada. Ya maklum, ini terlalu siang sudah waktunya kerja. Mbak Sumiati. Ya. Saya barusan ketemu ke rumahnya Mbak. Mbak nggak ada. Di sini rupanya ya. Wah, teman-teman. Mbak Sumiati cantiknya luar biasa. Permisi pakai mic, Mbak ya. Tuh teman-teman, Mbak Sumiati. Kalau di luar kayak gini, di sawah kayak gini, bisa jadi apa ya? Pusat perhatian para petani, teman-teman. Nih, Mbak Sumiati, teman-teman. Cantik kan? Saya barusan ke rumah Mbak. Ya, Mas. Ke rumah Mbak, nggak ada orang. Terus katanya orang-orang sana jam segini biasanya ke sawah gitu. Iya. Artinya ke sawah gitu, Mbak. Panas banget, Mbak ya? Iya, Mas. Cuacanya masih jam berapa? Paling jam 10 ya? Iya, jam 10. Pakai jam 10 ya. Mas gak bosen nemui saya terus tiap hari. Saya nggak mungkin bosen, Mbak. Saya nggak mungkin bosen nemui gadis cantik kayak Mbak ini loh. Ya, Mas. Nggak mungkin gitu. Kalau perlu sehari semalam atau tiap hari tiap malam saya kesini, Mbak. Nemenin Mbak gitu loh. Mas tahu dari siapa? Saya di sini. Tetangga tadi, Mbak. Iya, langsung nyamperin ke sini ya. Langsung ke sini. Emang niatnya dari rumah mau ke sini. Iya. Gitu. Wih, Mbak cantiknya. Cantik banget, teman-teman. Mbak Sumiati ini korban tabrak lari. Kok tabrak lari apa, Mbak? Korban kawin paksa, teman-teman. Iya. Mbak Sumiati ini korban kawin paksa. Gara-gara orang tuanya punya hutang sama rentenir atau Orang tuanya. tuan tanah yang dia juga sebagai mertuanya. Iya. Asik kan? Coba deh Mbak cerita sedikit biar teman-teman tahu. Mungkin yang belum nonton video sebelumnya bisa tahu di video ini, Mbak. Kisahnya Mbak bagaimana? Kisahnya pertama nikah, maksudnya. Pertama nikah. Iya. Iya. Karena perjodohan, orang tua saya punya hutang. Punya hutang nggak bisa bayar. Soalnya kan bunganya terus berjalan, Mas. Tuh ada bunganya? Iya. Terus berjalan, akhirnya besar pinjamannya. Iya, nggak bisa bayar hutang. Orang tuanya datang ke rumah.
datang ke rumah ya buat itu. Kalau tidak bisa bayar hutang, terpaksa saya harus nikah sama anaknya. Gitu. Sampai nikah, dapat 3 hari saya ditinggal. Dia balik ke rumahnya. Sampai sekarang 3 tahun lebih nggak ada kabar. Jadi nggak pernah nengokin Mbak gitu ya? Nggak pernah. Sampai saat ini nggak pernah. Nggak pernah. Terus kemarin saya sempat bilang ke Mbak kalau ngobrol-ngobrol atau cerita-cerita masalah apa itu namanya? Iya. Suaminya Mbak yang apa ya? Main perempuan gitu, gimana Mbak Iya. ceritanya? Ya sempat dengar banyak omongan dari orang-orang, kenapa nggak minta pisah aja. Suaminya sekarang tuh main sama itu, yang satunya sama itu, keseringan dengar gitu Mas. Tapi kan saya orang nggak punya Mas, nggak bisa Mas. Nggak bisa berbuat apa-apa ya? Iya, apa-apa butuh uang buat laporan Mas. Gitu ya, nggak bisa berbuat apa-apa kalau nggak punya uang. Iya Mas. Jadinya saya tenang aja sudah. Nanti kalau dia bosan, pasti kan nyerahin saya juga Mas. Kalau dia sudah bosan gitu ya. Iya. Kalau misalkan Mbak selama ini kan nggak mau minta cerai kan nggak bisa. Iya. Mau nyeraikan nggak bisa karena nggak punya uang. Iya. Kalau misalkan ada orang yang mau bantu Mbak beli surat cerai gitu atau ngurusi surat cerai gitu, mau Mas. Mau banget Mas. Memang Mbak ini pengen cepet cerai atau gimana Mbak? Pengen Mas, soalnya kan kalau gini kan masih tergantung ya. Tergantung, terbebani ke saya Mas. Nanti kalau sudah bisa cerai, bebas mau kerja kemana aja gitu Mas. Iya Mbak, sebenarnya Mbak ini kan tinggal sendiri, nggak punya tanggung jawab lah. Nenek sudah nggak ada ya. Iya. Terus sebenarnya Mbak kalau mau kerja ke luar negeri gitu bisa sih sebenarnya Mbak. Iya makanya Mas, nunggu ini Mas. Kalau suami bosan nyerahin, baru dah Mas mau kerja keluar gitu biar bisa berubah kehidupan saya Mas. Iya betul. Daripada menggantung kayak gini Mbak. Ini berapa tahun sudah Mbak yang menggantung? 3 tahun lebih Mas. Teman-teman, Mbak ini yang digantung sama suaminya sudah 3 tahun lebih. Jadi ditinggal, nggak dinafkahi, lahir dan batin ya. Iya Mas. Selama 3 tahun. Iya. Nah suaminya ini nggak jauh teman-teman, nggak kemana-mana. Dia malah orang kaya teman-teman. Tuan tanah dia. Pewaris tunggal dia teman-teman. Pewaris tunggal. Sawahnya luas loh. Nih, sawahnya luas dia. Gitu loh. Jadi kalau Mbak ini minta cerai, pernah minta cerai Mbak ke suaminya? Pernah. Kalau sudah gak seneng minta cerai pas waktu itu Mas, pas waktu mau pulang. Terus? Suami gak ngerespon. Gak ngerespon, gak mau. Gak mau. Aneh ya. Mbak ini kan nggak diceraikan, tapi nggak dianggap istri ya. Ya mohon maaf, kalau Mbak ini dianggap istri kan biasanya diajak berhubungan suami istri atau gimana kan gitu ya. Iya. Ini enggak Mbak ya, sama sekali tidak. Berarti kan apa memang sengaja mau menghancurkan Mbak ya biar nggak bisa nikah lagi atau gimana ya? Bisa jadi gitu Mas, karena kan masih ada hutang. Masih iya ada ikatan hutang Mbak. Iya. Berapa sih hutangnya Mbak? 20 juta Mas. 20 juta, cuma 20 juta hutangnya Mbak? Iya. Menurut saya itu sudah besar sekali Mas. Soalnya 20 juta itu iya menurut Mbak besar sekali. Iya. Hutangnya cuma 20 juta. Iya. Itu kan sudah berapa bulan saya nggak dibayar buat itu Mas, cicil itunya. Iya. Kerja tiap hari, tidak pernah menerima bayaran, tetapi dimasukkan ke hutang gitu ya, cicilan hutang gitu Mbak ya. Iya. Tiap hari itu bunganya tetap berjalan kan? Tiap hari bunganya berjalan. Iya. Hutangnya 20 juta cuma. Terus kalau sama bunganya berapa sekarang Mbak? Kalau sama bunganya sekitaran 26 Mas. Kan sekitar 26 juta? Iya. Waduh.
Ya kalau menurut sebagian sih 26 juta itu kecil, Mbak. Kecil Iya. banget gitu loh. Iya, Kecil Mas. banget. Tapi menurut saya sama Mbak ya gede. Gede sekali, Mas. 30 juta itu gede banget gitu loh, Mbak. Buat makan aja masih susah, apa buat bayar hutang, Mas. Iya. Iya. Kalau misalkan nih ada teman-teman yang di YouTube ini pengen silaturahim ke Mbak, mau nggak? Mau, Mas. Hah? Makasih banget malah, Mas. Sudah mau bantu kehidupan saya sampai kayak Mas mau datengin saya. Mau membantu gitu ya? Iya. Kalau misalkan bantu lewat ini YouTube ini nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa, Mas. Iya Mbak, kalau ada nanti saya salurkan karena tugas saya memang menyalurkan seperti itu Mbak ya. Iya. Mbak ini saya yang salut sama Mbak ini ya. Mohon maaf Mbak, sekali lagi mohon maaf. Iya. Mbak itu kan nggak mampu lah istilahnya ya, orang nggak mampu. Tapi Mbak itu tetap menjaga kerapian, kecantikan. Itu loh yang saya kagumi Mbak. Ya, Kadang kan ada karena dia nggak punya apa-apa, jadi nggak merawat diri gitu loh. kalau saya nomor satu kebersihan sama rapi, Mas. Iya. Meskipun baju jelek, yang penting pakaiannya rapi. Iya. Itu kayak yang ada bolong itu Mbak bajunya. Iya, ini Nggak dikasih usah. tetangga, Mas. Hah? Dikasih tetangga. Ini dikasih tetangga kaosnya ini. Iya. Pokok baju bekas yang sudah nggak dipakai pasti diantarkan ke rumah. Gitu pantas aja. Iya. Pantas aja. Saya kan mikirnya kemarinnya ini sudah berapa kali ya Mbak saya datang. Iya. Saya mikir berapa kali datang bajunya nih kok bagus gitu ya. Ya bagus sudah ya. Iya. Kalau ukuran orang nggak, ya maaf Mbak, orang Iya. nggak mampu gitu ya. Ini bagus menurut saya, makan soalnya orang-orang tuh sering ngantarkan baju yang sudah nggak dipakai. Baju bekas gitu ya nggak dipakai ya. Iya. Pantas aja. Jadi baju Mbak itu dikasih. Iya, Mas. Oh gitu. Tuh seandainya saya punya uang Mbak, kalau ngurusi surat cerai itu berapa sih Mbak? 1,5 juta, Mas. 1,5 juta ya? Iya. Ngurusi surat cerai. Itu Mbak bisa ngurus sendiri ya? Artinya nggak perlu pihak laki-laki ya? Nggak usah. Meskipun pihak perempuan ngajukan cerai gitu nggak masalah ya? Nggak masalah, Mas. Soalnya sudah lama nggak dinafkahi. Mbak nggak nyoba usaha cari pinjaman gitu Mbak? Nggak ada yang berani kasih pinjem, Mas. Kan soalnya apa yang buat saya bayar? Iya. Mau pinjem orang mungkin mau ngasih pinjem mungkin orang mikir 2 kali. Iya, mikir 2 Apa kali. dia yang mau dipakai bayar apa? Pasti semuanya ngomong kayak gitu, Mas. Semuanya kayak Jadi gitu Mbak. ya nggak berani ngasih pinjem. Sayangnya saya nggak punya uang Mbak. Seandainya saya punya uang, saya bantu Mbak. Iya, Mas. Semoga ada rezeki ke depannya. Amin. Selama 3 tahun Mbak ya? Iya. 3 tahun ya? Iya, Mas. Aduh teman-teman. Ini Mbaknya, saya yang aneh tuh lagi. Teman-teman gini nih. Mbak ini tegar gitu loh. Mau gimana lagi, Mas? Tegar banget harus gitu loh. kuat, Mas. Gimana? Harus kuat ngadepin ini semuanya. Tapi yang nggak mudah, Mas. Namanya juga hidup sendiri. Nggak mudah. Iya. Nenek sudah meninggal. Iya. Kan ibu sudah meninggal ya. Bapak masih ada. Iya. Apa bapaknya itu enggak Mbak? Apa? Bapak kan sudah ikut istri, Mas. Sudah punya anak. Nggak mungkin cuma saya terus yang dia, Mas. Yang diurus ya. Iya. Kasihan juga, Mas. Bapak kan nggak punya. Iya. Kerja apa di sana bapaknya? Nggak bantu bayarin utang gitu Mbak? Iya, sudah diserahkan ke Yati, Mas. Diserahkan ke Mbaknya. Ke saya. Nah, bapaknya juga ini Mbak. Seharusnya bapaknya kan ikut bertanggung jawab Mbak. Kasihan, Mas, kan dia dari kecil sudah ngerawat saya. Masa saya nggak mau bantu? Iya, tapi kan tidak harus mengorbankan Mbak kan? Iya. Tidak harus mengorbankan harga diri kan? Iya, Mas. Nah, ya itu Mbak. Ya karena keadaan, Mas. Kan cuma saya anaknya, Mas. Anak tunggal Mbak ya? Iya. Sama istri barunya kan masih kecil, Mas, anaknya. Oh, sama istri barunya punya anak lagi? Iya, punya anak lagi. Gitu. Ini teman-teman. Ini ceritanya kisahnya Mbak Yati nih. Mbak Yati ini asik loh. Kalau
seandainya diangkat ke kisah-kisah sinetron gitu, kisah nyatanya ini asik mungkin nih teman-teman. Kalau menurut saya, Mbak nggak coba ikut Apa Mas? teman gitu, mungkin kerja ke luar negeri gitu, Mbak? Masih ini kan Mas, masih Iya ya. nggak bisa Mas, nggak bisa berkutik pokoknya, masih ada dalam wilayah ini. Bapak harus Iya, kerja iya. ke bapak dulu, mertua. Mau daftar ke kerja ke luar negeri harus ada tanda tangan suami ya. Iya, karena masih ada suami ya Mas. Iya juga. Ya itu repotnya, Mbak. Mm-mm. Jadi Mbak nggak bisa kayak di penjara gitu ya. Iya. Oh nggak mau ya, harus dijalani dulu Mas. Ya tapi kan nggak mungkin selamanya, Mbak. Iya, semoga masih ada jalan buat saya Mas. Iya ya, amin amin, mudah-mudahan, Mbak. Mudah-mudahan ada jalan ke depannya, dan saya coba bantu, saya usahakan, Mbak ya, siapa tahu ada lah nanti gitu loh. Iya Siapa Mas. tahu gitu loh. Saya usahakan yang terbaik lah untuk Mbak ini. Amin. Semoga Mas juga, makasih banget sudah tiap hari sudah lihat ke apa ya Mas, aktivitas saya. Iya. Sudah. Iya, Oh. niat saya cuma nemenin Mbak gitu loh. Iya. Cuma yang ngevlog, niat saya kan ngevlog, memang Iya. cari janda gitu. Siapa tahu ada janda yang bisa apa? Harus dibantu dan wajib dibantu. Kayak yang tempo hari itu, Mbak. Alhamdulillah sudah saya salurkan. Iya Mas. Sudah saya salurkan. Semoga Alhamdulillah. ada yang kasihan Mas. Iya, Masa Mbak. saya sama kehidupan saya seperti ini. Kalau seandainya Mbak sekarang ini punya uang 1,5 juta, punya harapan untuk bebas ya? Iya Mas, punya harapan, sangat besar harapan saya Mas. Pengen ngubah kehidupan saya, pengen kerja ke luar negeri Mas. Kalau ada yang mau ngajak kerja ke luar negeri, mau? Mau banget Mas. Untuk merubah nasib, Mbak ya? Iya. Kemana biasanya, Mbak? Hong Kong atau kemana? Taiwan atau Taiwan, Malaysia? Mas. Ke Taiwan ya? Iya. Iya, Mbak, katanya di Taiwan itu besar gajinya ya? Besar banget Mas. Gede ya? Kisaran berapa tiap bulan, Mbak? Di mana? Di Taiwan? Mm-mm. Ada yang bilang 12 juta. 12 juta? Iya. Ada temannya Mbak yang kerja di sana, tak? Sudah banyak Mas. Sudah banyak? Makanya saya pengen bebas dari suami, dari mertua, nanti kan bisa nyicil hutangnya Mas kalau sudah kerja ke luar negeri. Kalau kerja ke luar negeri, kalau hutangnya cuma 26 juta itu, Mbak, kerja ke luar negeri 2 bulan insya Allah sudah selesai, Mbak. Iya Mas, makanya saya pengen cepet cerai sebenarnya, tapi kan dalam keadaan gak ada uang. Iya, Mbak ya. Aduh, saya jadi prihatin, Mbak. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Pengen bantu ya, saya juga nggak punya uang, Mbak. Iya Mas. Gitu loh. Kadang jujur, Mbak ya, kadang kalau misalkan saya ngasih bantu janda atau siapa gitu, itu kadang uang bensin saya, Mbak, dikasihkan gitu. Iya. Kadang uang bensin saya yang dikasih. Ya kayak kemarin itu Mas ngasih, sudah tak langsung buat beli beras. Ya, sudah dibelikan beras, Mbak. Mas. Ya, alhamdulillah. Makasih banyak. Iya, sama-sama, Mbak. Ini sawah luas loh. Di situ ada yang kerja. Iya. Kalau itu dibayar ya? Itu dibayar Mas. Kalau saya sendiri Mas. Mbak sendiri nggak dibayar ya? Enggak. Barusan Mbak tadi dari sana, saya lihat kan dari jauh sana. Iya. Dari sana. Sudah istirahat, saya cari rumput buat dijual. Istirahat cari rumput buat dijual. Iya. Teman-teman, Mbak ini hebat banget loh. Hebat banget. Jadi tergantung dia, digantung sama suaminya di status pernikahannya. Jadi dia itu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kerja, nggak bisa berkutik karena statusnya punya suami. Sedangkan suaminya tidak pernah menafkahi lahir dan batin sudah selama 3 tahun. Iya. Sudah selama 3 tahun. Benar Mas. Terus kalau misalkan kayak sebentar lagi nih Mbak, hampir hari raya ya. Iya. Hampir hari raya. Selama ini kalau hari raya Mbak untuk beli baju gimana? Kalau masalah baju nggak pernah kepikiran Mas. Yang penting bisa beli
ikan. Tapi kan ini Mas, kalau bulan puasa kan kebanyakan orang buat kue, nanti saya Ya. dipanggil bantuin Mas. Nanti Oh dikasih gitu. uang. Iya, Iya terus bantuin. bantuin bikin kue. Iya, nanti disuruh bersih-bersih rumah, kan hampir hari raya, nanti saya tuh dibayar. Dibayar. Iya Mas, Dikasih kue gitu ya. iya dikasih kue. Oh itu dikumpulkan. Terus Buat beli ikan, buat hari raya Mas. bukan kuenya dikumpulkan untuk kalau ada tamu gitu ya. Iya. Di rumah Mbak gitu ya. Iya, Hebat ini Mbak ini. Asik. Hebat. Seru. Keren. Tuh. Apa namanya? Iya ya, hebat. Ya sudah Mbak. Apa namanya? Oh iya, mau berdiri ya. iya Mas. Teman-teman mungkin mau lihat Mbak. Kalau berdiri Mbak itu kayak apa? Secantik bidadari kah? Jauh Mas. Apakah lebih cantik dari bidadari kah? Tuh teman-teman. Ya sudah saya permisi Iya, pulang. Mas, makasih sudah ngikutin keseharian saya di sini. Iya Mbak. Gitu aja permisi. Besok saya kesini lagi Mbak ya. Iya Mas, ya. Insya Allah besok saya punya kejutan untuk Mbak. Iya Mas, makasih banyak Iya, sudah repot-repot. Iya, saya minta maaf sudah mengganggu Mbak ya. Iya nggak apa-apa Mas, saya juga makasih. Iya. Makasih banget. Iya dah Mbak, gitu aja ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.